Sekitaran jam 2 atau jam 3, mereka ini melewati salah satu hutan yang dimana hutannya ini seolah kayak di depan itu ada kabut tipis. Nah, mereka ini ngelewatin kabut tipis ini dan feeling Doni kok dari ketika melewati kabut ini hawanya berbeda. Jadi yang sebelumnya itu kan ketika mereka jalan terus kan otomatis daya tahan tubuh itu udah mulai panas kan. Badan itu udah keringetan apalagi dengan bawa bobot yang berat. Tapi ketika melewati kabut ini, badan mereka itu seketika dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain tentang ekspedisi di Pulau Sulawesi. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan gue mau bilang dulu nih, kalau kalian kan sering komen, bang kenapa nggak komen dulu? Tadi dulu nih gue lagi hapus-hapusin nih yang komen-komen judul gitu kan. Sebelumnya tuh banyak banget itu udah gue mulai hapus-hapusin. Tapi sabar dulu lah ya, nanti pasti gue bakal balas-balasin lagi. Dan kemarin itu ada sebuah berita yang dimana di Gunung Lawu lagi-lagi ada yang meninggal. Caption dari beritanya sih 99 kilo gitu kan, gara-gara 99 kilo mungkin karena keberatan badan atau apa entahlah ya. Tapi yang mau gue garis bawahi adalah naik gunung itu enggak serta-merta kayak sembarangan lah guys. Udahlah, makin hari makin banyak korban gitu kan. Jadi kalian tuh naik gunung tuh jangan yang cuma sebatas FOMO. Apalagi sekarang gunung-gunung kayak kemarin long weekend itu macetnya udah kayak pasar. Ya kebetulan gue sih nggak naik ya, nggak ada jadwal naik karena gue kemarin pulang kampung gitu. Karena gue mager juga, entah di hari-hari besar itu sekarang gue buat naik itu udah agak males juga. Kecuali dapat tamu private lah, mungkin gue bisa OTW. Tapi kalau sengaja open trip, kayaknya gue angkat tangan karena ya mau gimana lagi cuy, di gunung juga ngantri, jalan macet, capek, bawa berat. Jadi kalau kalian yang mau naik gunung agar terhindar sebagai kayak kecelakaan seperti itu tuh, ya pokoknya sebelumnya tuh wajib prepare kayak olahraga, terus naik sama temen yang paham dan ngerti cara nanganin kalau kita sakit di gunung. Intinya yang expert lah, jangan yang cuma sembarangan naik-naik memaksakan nanti malah kitanya yang kenapa. Tujuan kita naik gunung itu adalah liburan, healing, ngilangin stres. Jangan sampai ketika naik gunung kita malah makin stres gitu kan. Jadi intinya tetap hati-hati aja. Dan oke, bakal kita lanjut ke ceritanya. Cerita ini berawal dari yang namanya Agus. Agus ini bisa dikatakan pecinta alam. Dia ini bukan wanadri cuy, tapi ya orang-orang yang, jadi kalau sekarang gua nggak tahu ya kualifikasi dari kalau misalkan kayak mau ikut wanadri, Basarnas dan sebagainya itu kualifikasinya seperti apa. Tapi setahu gua dulu itu ketat, perketatan banget. Jadi dia ini salah satu orang yang nggak lolos sebetulnya, entah gara-gara faktor apa gitu kan. Tapi dalam segi hal pekerjaan, dia tuh banyak dapat pekerjaan dari orang gitu kayak buka jalur dan sebagainya gitu kan. Nah, pada saat itu dia dapat sebuah tawaran. Dia dapat sebuah tawaran yang dimana untuk buka jalur di salah satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi, hutan Sulawesi. Sebetulnya dia tuh kayak mau-mau aja, tapi karena negosiasi pembayaran agak sedikit alot gitu kan, jadi kayak dia mikir lagi sampai akhirnya si pihak dari orang lain ini tuh kayak ya udah lu mau nggak bayaran segini nih udah terakhir nih. Akhirnya Agus pun menyanggupi itu pada saat itu. Akhirnya ya udah siap, kapan kita berangkat, terus apa aja, intinya banyaklah obrolan pada saat itu. Nah ketika udah diobrolan pada saat itu, akhirnya Agus ini nyari tim lah. Memang jumlah timnya itu nggak mau terlalu banyak, mungkin sekitaran 3 orang.
tapi mereka itu kayak udah expert banget. Nah sedangkan teman-teman Agus ini kan banyak lah, akhirnya dia ngabarin beberapa orang, ya walaupun ada beberapa yang nggak bisa, sampai akhirnya dapet lah 2 temennya yang lain. Kita sebut aja namanya Doni sama Anjar. Nah ketika udah dapet ini, mereka ini akhirnya kumpul untuk membicarakan tentang ekspedisi ini cuy. Akhirnya Agus ini bilang lah ke 2 temennya ini, gua ada kerjaan nih, kita ini harus ekspedisi ke Sulawesi, ke hutan Sulawesi. Tujuannya kita untuk buka jalur aja. Ya mungkin entah ada peneliti atau apa, nggak tahu lah. Yang pasti kita buka jalur, ngasih titik-titik di beberapa spot. Ya mungkin nanti nextnya itu masih ada lagi kalau kita udah siap buka jalur gitu kan. Di situ pun Doni minta peta lokasi atau hutan mana yang bakalan kita tembus. Doni adalah salah satu orang yang bisa dibilang pengalamannya wah lah. Dia di Kalimantan udah pernah, di Sulawesi udah pernah, Sumatera udah, bahkan Papua pun udah gitu kan. Tapi dia pengen tahu karena memang Doni ini juga orang yang hati-hatinya tuh wah banget gitu cuy. Jadi dia tahu secara geografis, dia mungkin nggak tahu Sulawesi itu seperti apa, tapi dia tahu beberapa pantangan atau hutan-hutan yang memang kayaknya ini angker banget, atau memang hutan-hutan yang bisa dikatakan hewan buasnya tuh banyak banget lah. Sampai akhirnya Agus ini ngasih tahu lah peta lokasi. Nah ketika udah dikasih tahu, Doni ini sampai akhirnya tuh kayak bilang, aduh kok di sini ya? Lu tahu nggak sih, di sini tuh menurut rumor yang beredar ya, katanya hutannya ini tuh angker lah, terus satwanya juga bahaya, treknya juga lumayan parah, tebingan dan sebagainya. Tapi Agus ini bilang lah, udahlah kan kita kan sama-sama profesional. Lagian kita kan naik atau buka jalur juga nggak sembarangan, bawa perlengkapan dan alat-alat yang lainnya. Bukan cuma sebatas tas kecil tiba-tiba jalan gitu kan. Tapi kita juga dengan safety alat-alat. Begitupun dengan Anjar, iya nggak apa-apa, santai aja, aman kok. Lagian bayarannya juga oke gitu kan. Ya mau nggak mau, karena dari 2 temennya juga menyanggupi, ya sebetulnya ya memang nggak apa-apa juga. Cuman Doni ini udah ngewanti-wanti, sekiranya ekspedisi ini tidak berjalan dengan baik, kita wajib putar balik kanan gitu kan. Agus pun menyepakati, begitu juga Anjar. Ya sudah, kalau memang tidak memungkinkan kita akan balik lagi, dia bilang gitu. Kita nggak perlu meneruskan, dan memang kita bisa jelasin tentang trek dan medannya. Mungkin kita akan balik lagi dengan persiapan atau dengan orang yang jumlahnya lebih banyak. Nah sebetulnya Doni ini agak mengkhawatirkan itu karena timnya itu cuma 3 cuy. Timnya cuma 3. Mungkin kalau ada sekitaran 6 atau 7 orang mungkin dia lebih enak kali ya, karena ya alat yang dibawa jauh lebih banyak, persiapan logistik juga lebih banyak, apalagi masa waktunya itu bisa dikatakan sekitaran 1 bulan lebih lah untuk buka jalur di hutan tersebut. Yang udah pasti orang-orang ini juga udah riset mungkin, yang dimana ya jalurnya ini sangat sulit gitu. Kenapa dikasih waktu tenggangnya itu 1 bulan gitu kan. Nah singkat cerita, setelah obrolan panjang lebar ini, mereka ini bubar lah, mempersiapkan segala halnya. Agus pamitan sambil prepare alat, Doni juga kayak gitu, begitupun Anjar. Singkat cerita, mulailah di hari H keberangkatan mereka. Mereka berangkat dari Jakarta sampai ke Sulawesi. Dan untuk lokasi gue nggak akan bisa kasih tahu lah ya, kalian bisa nebak-nebak sendiri aja. Sampai di bandara, mereka udah nyarter mobil gitu kan untuk stay di salah satu homestay. Nah setelah mereka pergi ke homestay, mereka juga beli logistik, terus beli alat-alat yang memang dibutuhkan kayak golok dan sebagainya. Karena di bandara itu kan nggak boleh bawa golok ya, jadi mereka mau nggak mau harus prepare-nya tuh dari lokasi yang dekat gitu kan. Hanya mereka belanja semua dan merasa udah persiapannya ini udah matang banget. Mereka ngecek lagi apa aja, mulai dari kompas, peta dan sebagainya, semua udah siap. Tapi dari Doni itu ada sebuah keraguan-raguan yang dimana dia tuh kayak ngerasa, kok gue kayaknya hati gue nih nggak terlalu ngizinin buat masuk ke hutan tersebut. Entah ada firasat buruk apa gitu. Doni ini bisa dibilang kalau punya firasat yang tidak enak, dia tuh lebih baik tidak memaksakan. Karena dia selalu kejadian setiap ada firasat yang buruk dan dia memaksakan, biasanya ada aja nih kejadian-kejadian yang bisa dikatakan iya nantinya tuh bakalan berbuah malapetaka gitu cuy.
Tapi karena memang mereka juga udah terima bayaran, termasuk Doni juga udah terima bayaran kan, jadi mau nggak mau tuh ya walaupun nggak berani ngungkapin ke dua temennya karena udah tanggung juga nih, udah sampai di Sulawesi juga nih mereka kan. Akhirnya ya sudahlah, toh di awal pun udah ada kesepakatan kalau memang tidak memungkinkan mereka tidak akan lanjut lagi balik, tidak akan meneruskan perjalanan. Singkat cerita, mereka akhirnya jalanlah ke lokasi yang akan dituju nih coy. Kita sebut aja batas vegetasi dari hutan yang mereka mau tuju. Ketika mereka sampai, jadi dari homestay ke sana itu mereka pakai jasa ojek lah ya. Mereka sampai dan ketika sampai mereka langsung buru-buru prepare. Dan awal-awal ketika mereka prepare ini, mereka itu nggak langsung yang jalan cuy. Jadi mereka itu memang pengen memetakan dulu atau nyari titik lokasi koordinat ketika mereka mau lanjut jalan ke tengah gitu. Jadi satu hari mereka stay dulu di luaran gitu kan. Jadi mereka nggak yang asal-asalan karena waktunya pun masih banyak banget. Mereka istirahat, mereka masak-masak, dan mereka udah tahu namanya sistem manajemen logistik. Jadi jangan samakan kayak pendaki-pendaki kayak gua lah ya. Mereka itu bawa banyak, mereka itu bawa barang banyak itu sesuai kebutuhan, dan sistemnya juga makanan juga nggak boros kayak kita selaku pendaki. Jadi mereka udah tahu hitung-hitungannya coy. Mereka ini masak, terus yang lain kayak ngeliat peta sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Setelah udah dapat ya udah mereka santai-santai sambil ngobrol-ngobrol. Agus ini sempat ngobrol-ngobrol, aduh udah lama juga kita nggak kumpul-kumpul kayak gini, kapan ya terakhir kita kumpul-kumpul. Anjar pun nimpalin, iya kita udah lama, dan sekarang kita ketemu lagi nih, satu grup lagi, walaupun nggak terlalu komplit sih, tapi ya lumayan lah untuk menutupi rasa kangen kita gitu kan. Di situ pun akhirnya Agus ini mengeluarkan sebatang rokok, tapi rokoknya lain dari yang lain. Ya kita bisa tahu rokok itu adalah kayak bisa dikatakan ganja. Nah ketika udah dikeluarkan itu, Doni ini kayak agak sedikit kesel dan kayak muka rautnya itu kayak nggak enak lah. Lu kan kita mau naik gunung nih atau kita mau ekspedisi nih, yang dimana kita tuh harus nyelesain, jangan dalam kondisi otak tidak jernih. Kalau nggak jernih mungkin memang itu salah satu dopingan yang bisa ngebantu kita agak rileks. Tapi Doni agak kurang seneng, belum apa-apa tapi udah mulai kayak gitu. Kalau mau ya nantilah setelah pulang gitu, jangan yang sekarang-sekarang. Kebiasaan yang lama itu masih aja Agus ini masih kayak orang kayak dulu gitu kan. Doni ini masang raut muka yang agak kurang mengenakan, tapi dia nggak berani ngomong atau ngungkapin. Dia cuman diem aja, ngelirik aja, cuman bisa tarik nafas. Agus ini mau nggak sambil nawarin gitu kan, tapi Doni itu kayak nolak. Tapi kalau Anjar tuh nyobain gitu kan. Di situ pun ngelirik kan, Doni itu kayak aduh kenapa sih ini bocah gitu kan. Ya sudahlah, semoga perjalanan ini nggak apa-apa gitu. Singkat cerita, satu malam itu pun berlalu. Keesokan harinya mereka berangkat itu pagi-pagi sekitaran jam 6. Mereka mulai nyusurin hutan dari Sulawesi ini cuy. Di awal mereka menyusuri hutan ini memang untuk medannya nggak terlalu sulit dan jalurnya pun nggak terlalu rimbun lah. Satu hari mereka lewati, tapi di satu hari inilah mereka sudah mulai yang namanya, mereka ini udah nyasar cuy. Di awal satu hari ini mereka udah nyasar. Karena mereka dari bertiga ini mereka nggak tahu, kan nggak pernah ngelewatin, jadi mereka nggak pernah tahu. Nah kenapa bisa dikatakan nyasar? Jadi sekitaran jam 2 atau jam 3 mereka ini melewati salah satu hutan yang dimana hutannya ini seolah kayak di depan itu ada kabut tipis. Nah mereka ini ngelewatin kabut tipis ini dan feeling Doni kok dari ketika ngelewati kabut ini hawanya berbeda. Jadi yang sebelumnya itu kan ketika mereka jalan terus kan otomatis daya tahan tubuh itu udah mulai panas kan, badan itu udah keringetan apalagi dengan bawa bobot yang berat. Tapi ketika ngelewati kabut ini, badan mereka itu seketika dingin. Bener-bener beda banget, kayak di sini panas, di sini dingin gitu kan. Jadi kayak dinginnya tuh bukan dingin sejuk juga, pure bener-bener dingin. Nah mereka ini ngelewatin kabut, sedangkan Doni itu lirik kanan kiri. Entah kedua temennya ini juga lirik kanan kiri atau tidak, tapi Doni itu selalu waspada, takutnya ada hewan buas. Doni ini lirik kanan kiri. Ketika melirik kanan kiri, dari bayang-bayang kabut ini terlihat sebuah siluet seolah ada mata merah yang memperhatikan kelompok mereka ini cuy. Tapi entah sosok apa yang memperhatikan
mereka bertiga ini. Tapi Doni itu nggak terlalu menghiraukan, karena memang kalau di hutan itu udah hal yang biasa gitu kan. Ya mereka ini cuma bisa berdoa semoga nggak ada kendala apapun. Awalnya Doni itu cuma merasa biarinlah. Nah ketika udah melewati kabut, mungkin sekitaran 5-10 menitan lewatin kabut, set, mereka ini udah ngerasa tenang. Wah udah nih cuma kabut tipis doang. Tapi beda halnya dengan Doni yang ngelirik ke arah belakang. Ketika ngelirik ke arah belakang, kabut yang awalnya tipis kok tiba-tiba tebel. Doni ini langsung bilang lah ke teman-temannya, kok kabutnya di belakang jadi tiba-tiba jadi tebel ya? Agus sama Anjar ini nengok dong. Wah iya ya, Doni ini sempat ngerasa khawatir. Kita tadi ngasih tanda nggak di kabut itu? Udah kok udah dikasih tanda, yakin. Nah Doni ini pengen ngecek atau pengen balik lagi, tapi dilarang sama kedua temennya. Enggak lah, udah tenang, aman. Lagian lu kayak baru pertama kali aja ngeliat kabut kayak gitu. Udah ini mah hal yang biasa. Tapi Doni ini menjelaskan lah bahwa dia tuh punya feeling atau firasat sesuatu hal yang nggak bener nih. Kalau nggak ada salahnya kan, toh jalan ngelewatin kabut itu pun cuma 5-10 menit doang, dan jalannya itu nggak terlalu sulit. Tapi teman-temannya ini kayak bilang, udah lu santai aja, lu relax aja, lu nggak perlu yang namanya terlalu khawatir di tempat ini. Udahlah, lagian baru 1 hari jalan kok, kita nggak bakalan kemana-mana. Dan untuk meyakinkan Doni, Agus ini sampai bikin tanda kayak motong pohon, cek, jadi dilintangin gitu cuy. Udah kita stay aja di sini. Tuh lihat tuh, gua udah bikin pohon coraknya kayak gini gitu kan. Udah kita aman ya. Dan jalan juga tuh kelihatan kelihatan gitu kan. Udah lu nggak perlu khawatir. Tapi lagi-lagi Doni ini kayak kurang apa ya? Kurang percaya dan ngerasa bahwa dirinya ini ketika ngelewatin kabut ini kayak udah bukan di hutan nih, yang memang hutan yang bakal mereka jamah gitu. Tapi karena memang lagi-lagi Doni ini kalah dengan 2 suara, mau nggak mau tuh. Tapi setelah ngelewatin kabut itu, ya mereka istirahat dulu nih kan. Mereka istirahat. Doni ini pandangannya selalu ke kabut tersebut. Seolah kayak dia nih harus cepat-cepat keluar. Atau sebisa mungkin buru-buru cepat keluar dari area tersebut. Karena kabut ini yang bisa dibilang kayak anggaplah gerbang gaib ini masih ada nih. Kalau misalkan tiba-tiba nggak ada, ngerasa bingung. Dan karena memang punya keyakinan, wah nggak beres nih, nggak apa-apa deh kalau gua harus balikin uang, dan nanti buat ongkos gue balik ke sono nanti gue bisa minta sama keluarga aja. Dan udah kayak wah nggak ngerasa bener nih gitu kan. Dan Doni pun akhirnya bilang, gua nggak bisa deh ngelanjutin ekspedisi ini. Bener-bener pikiran gua udah terpecah belah, dan gua ngerasa ekspedisi yang kita jalan ini udah nggak beres sama sekali. Dan gua minta pulang. Untuk segala akomodasi berapapun biayanya, gua akan balikin semuanya. Agus ini ngerasa kesel dong. Don, jangan kayak anak kecil dong. Lu harusnya profesional dong. Lu udah dibayar, tapi kenapa tiba-tiba lu balik lagi? Nggak bisa kayak gitu dong. Kalau memang lu niat nolak dari awal-awal, toh teman-teman yang lain kalau nggak bisa nolak dari awal. Dan kenapa lu masih meneruskan perjalanan ini? Udah sampai jalan, udah 1 hari kita jalan, lu nolak. Seolah kayak dengan firasat lu yang memang bener atau enggak pun tiba-tiba lu pengen balik. Nggak bisa kayak gitu dong. Kita ini udah hampir jalan loh. Memang belum setengah jalan, tapi kita ini udah memasuki hutan ini. Nggak bisa yang tiba-tiba berhenti. Selesaiin ekspedisi ini, baru abis itu pulang. Tapi Don ini, sorry banget. Lu mau kesel, lu mau marah, itu terserah lu. Tapi gue bakalan balik. Nah di situ Agus mulai panas temperamennya. Udah mulai bangun kan, bahkan tangannya itu udah mau nonjok si Doni gara-gara kelakuan Doni ini cuy. Nah Doni kan mau apa sih namanya, jaga-jaga gitu kan, kayak mau nangkis, tapi buru-buru dilerai sama Anjar. Nggak gini. Akhirnya mereka mediasi itu. Udah gini ya Don, kalau bisa. Doni ini tetap kekeh pengen cabut. Nah sedangkan Agus nggak terima, nggak bisa kayak gitu. Anjar bingung gimana cara nengahinnya. Sampai akhirnya Anjar ini bilang lah, ya udah deh Gus, kita akan teruskan ekspedisi ini untuk berdua. Tapi sesuai kemampuan kita, sampai mana aja itu terserah. Walaupun nggak sampai titik lokasi. Dan
kita minta beberapa logistik dari Doni yang dimana pada saat itu bisa dibilang ya udah kita ambil aja nih gitu kan. Dan itu pun harus melalui kesepakatan Doni. Don, gimana Don? Lu boleh balik tapi gue minta beberapa alat dan logistik yang memang kita udah preparein. Di situ pun Doni udah setuju tuh. Ya udah kalau memang itu maunya, yang penting gue nggak bisa ngikut pada saat itu gitu kan. Agus itu walaupun udah dongkol tapi mau nggak mau itu adalah salah satu jalan tengahnya. Akhirnya Agus ini agak menjauh lah dari mereka berdua karena kalau dekat-dekat itu bener-bener hawanya tuh bikin kesel. Singkat cerita, mereka ini udah prepare dan Doni ini bilang, Jar, sorry banget Jar, gue nggak bisa ngikut. Anjar ini sebenarnya tahu watak dari karakter Doni itu seperti apa. Kalau Doni udah bilang perjalanan ini sudah tidak memungkinkan dan udah nggak benar, memang feelingnya itu hampir 80% selalu kenyataan. Entah akan terjadi apa nextnya. Anjar juga sebenarnya udah setengah hati ketika Doni ini udah bilang ada feeling-feeling atau firasat yang tidak mengenakan. Tapi ya lagi-lagi butuh duit. Mungkin kalau Anjar kan butuh duit banget gitu kan. Jadi mau nggak mau harus meneruskan perjalanan. Singkatnya mereka udah ngebagi alat-alat dan Doni ini cuman dibagi logistik seperlunya karena memang medan yang kesana juga nggak terlalu berat kan. Akhirnya udah tuh. Dan di situ pun Doni pamitan lah. Gue pamit dulu dan nggak pamitan ke Agus, pamit lah. Dalam kondisi dia harus nembus kabut itu lagi. Dan kita akan beralih ke mereka berdua dulu nih. Kita akan nanti si Doni ini kayak gimana. Akhirnya tinggal mereka berdua, tinggal ada Agus sama Anjar. Akhirnya, Jar, sini Jar, yuk kita bagi dua lagi. Di situ pun Agus ini bilang, mood gue udah jelek nih buat jalan. Kayaknya kita harus bikin tenda atau kita bikin shelter di sini. Gak mungkin kalau harus meneruskan perjalanan lagi karena mood gue udah nggak beres banget. Kalau diterusin malah kitanya yang kenapa-napa. Ya udah deh, kalau kayak gitu, gue pun sepakat. Kalau misalkan hati atau otak pikiran kita udah mulai nggak beres, diterusin juga nggak bakalan benar kan. Jadi kita kayaknya stay aja di sini. Akhirnya mereka berdua setuju tuh. Mereka berdua setuju bikin shelter di situ. Dan ketika mereka udah bikin shelter itu, Agus ini tangannya tuh bener-bener ngepelin. Dan Anjar cuma bisa merhatiin, ya walaupun sedikit nenangin gitu kan. Udah lu santai, lu tenang gitu. Tapi Agus ini kayak nggak habis pikir gua sama itu anak. Kenapa kalau memang nggak setuju? Ya kenapa nggak dari kemarin? Kenapa ketika kita udah jalan? Tapi Anjar ini bilang, kayaknya faktor dari kita, lu bawa barang itu deh. Maksudnya kayak gini kan? Tuh dia kan tahu karakter gua kayak gimana. Ini kan udah kebiasaan gua bawa barang kayak gini. Lagian kan ini kan doping gua ketika gua melakukan ekspedisi dan lu tahu lah fungsinya ini seperti apa. Anjar cuman diem aja. Akhirnya mereka tuh lagi-lagi make ya barang-barang haram itu lagi kan. Bikin biar nenangin, relaksin pikiran mereka. Singkatnya mereka itu terlelap lah walaupun dengan kondisi pas sore hari gitu kan. Nah ketika ketiduran ini, mereka kan tidur sore banget nih. Bisa dikatakan jam 5 atau jam 6. Mereka itu kayak udah apa sih, kebanyakan mabuk lah dari barang tersebut gitu kan. Akhirnya mereka tidur, tapi ketika tengah malam Anjar ini sempat kebangun. Karena kebangunnya ini seperti ada langkah kaki orang yang ada di sebelah gitu, ada jalan. Nah hutan tersebut kan memang banyak dedaunan, jadi kayak ada, kalau ada suara langkah kaki hewan apapun ya harusnya kedengeran gitu kan. Dan langkah kakinya ini seolah kayak manusia pada awalnya tuh. Anjar ini sempat ngesik bangun, Gus gitu kan. Tapi pas ditengok si Agus masih ada rebahan, masih ada tidur. Suara siapa tuh? Dan diperhatiin kan, didengerin gitu. Jadi kayak ketika dia tidur kan headlamp mati kan. Siapa ya? Apa jangan-jangan Doni balik lagi? Coba gua ambil headlamp. Dia ambil headlamp, disenterin tuh. Don, lu balik lagi? Don gitu kan. Suara langkah kakinya itu ada, tapi perwujudannya itu bener-bener nggak ada. Kok nggak ada ya? Kemana? Kok tiba-tiba hilang gitu aja? Sampai akhirnya ketika nggak ada itu kayak ya udahlah, bodo amat, mungkin hewan. Tapi di sisi lain dia juga takutnya ada harimau, ada beruang gitu kan. Dia coba bangun dan memastiin. Nah kondisi palanya agak sedikit pening nih. Nah dari salah satu pohon itu tuh kelihatan lah kakinya, tapi anehnya dia nggak bisa ngelihat badannya gitu. Jadi pas nyenterin itu memang ke bawah. Jadi kayak ngelewat, lah itu siapa? Kok ada orang? Akhirnya ngebangunin si Agus. Gus,
bangun Gus, Gus bangun, Gus bangun gitu kan. Apa sih Jar gitu kan. Gue ngeliat tadi ada orang, kayaknya AKM di sini atau warga sini deh, atau memang ada warga pedalaman gitu kan. Bangun. Di mana lu lihat? Tadi gue ngeliat di sebelah sana. Lu mah ada aja, lu salah lihat kali karena faktor masih pusing bala lu. Udahlah lanjut tidur lagi, besok kita terusin lagi. Kalau memang ada orang nanti juga kelihatan jejaknya. Selama itu bukan hewan buas, udah kita santai-santai aja. Ya udah deh. Akhirnya pada saat malam itu juga mereka itu nggak terlalu memastikan ada orang atau enggak gitu, kayak ya udahlah. Mungkin orang kali, kalau selama itu bukan hewan buas masa bodoh, karena memang kepala mereka pun pusing gitu kan. Akhirnya mereka istirahat lagi dan tidur lagi. Singkat cerita mereka itu kebangun. Nah ketika kebangun, tanpa mereka sadar tas mereka itu acak-acakan atau ambak-ambakan cuy. Acak-acakannya ini bisa dibilang nggak ada yang hilang sama sekali, tapi kok tiba-tiba acak-acakan kemana-mana gitu barangnya. Nggak ada yang hilang, mau logistik dan apa masih aman, cuman kayak berceceran. Mungkin itu adalah sebuah peringatan yang dimana kayaknya mereka tidak disenangi untuk masuk ke dalam hutan tersebut, dan itu adalah ancaman supaya mereka buru-buru balik gitu kan. Akhirnya di situ pun loh, kok ini bisa tiba-tiba acak-acakan nih. Siapa yang ngacak-ngacak? Masa iya hewan buas? Agus sama Anjani langsung memastikan, mulai dari logistik, perlengkapan, alat-alat mereka ngeceking lagi. Ada semua. Dan siapa yang ngacak-ngacak tas mereka? Mereka pun nggak tahu gimana tas ini bisa acak-acakan, alat-alat mereka bisa ambak-ambakan. Agus natap Anjar. Dan Agus ini bilang, orang yang kita lihat malam atau lu lihat malam itu benar kali ya? Gua kagak tahu dah, tapi ini gimana nih? Apa ini sebuah peringatan bahwa kita nggak dibolehin buat masuk ke dalam? Agus ini masa iya sih, paling ini akibat hewan buas kali, entah babi atau apapun. Nggak mungkin kalau warga sekitar. Lagian suku pedalaman sini yang gua udah cari tahu bahwa suku pedalaman di sini santuy-santuy kok kalau memang pun ada. Tapi orang yang masuk ke dalam hutan ini biasanya orang-orang yang berburu. Nggak mungkin ada suku pedalaman lain. Tapi ya wallahu alam gitu kan kata Agus ini. Yaudah yuk kita beres-beres. Akhirnya mereka beres-beres. Setelah beres-beres mereka sarapan, terus mereka lanjut lagi. Di awal perjalanan ini mereka santai-santai aja tuh nebas, dan tanpa mereka sadar bahwa hutan di situ itu benar-benar udah berbeda, bukan hutan pada umumnya. Jadi ketika mereka nebas, jadi kan otomatis ada semak yang tumbang atau yang roboh gitu, bekas tebasan, ada yang potong gitu kan. Tapi tanpa mereka sadar, tanaman ini atau semak yang udah ditebas ini lagi-lagi balik numbuh. Jadi kayak balik numbuh lagi dan nggak terjadi apa-apa lagi. Dan itu nggak disadari sama mereka berdua. Mereka itu terus nebas. Mereka itu terus aja seperti itu. Dan Anjar pun udah mulai ada firasat bahwa ketika mereka nebas semak belukar ini, seolah kayak kok ada yang mengawasi, tapi enggak yang bisa dilihat di mana sosoknya ini yang ngawasin. Setiap Anjar itu nengok ke sebelah sisi kanan, entah sisi kiri, entah atas, nggak ada perwujudan atau sosok apapun. Jadi kayak cuman feeling aja, kok kayak ngerasa ada diawasin sampai bulu kunduknya tuh benar-benar merinding. Wah, Anjar ini langsung bilang ke Agus lah, Gus, lu nggak ngerasa bahwa kita ini lagi diawasin ya? Lu udah mulai parnoan nih, lu udah mulai kayak Doni. Udahlah, gak usah berpikiran aneh-aneh. Kita kerja yang benar aja. Udah kita terusin aja. Terus titik koordinasi kita benar kok. Udah yuk kita lanjut lagi aja. Terusan aja. 1 hari lagi udah dilewatin lagi. Nah ini mereka nyari spot yang bisa mendirikan shelter lagi cuy. Mereka berdiri lagi. Ketika mereka udah mendirikan lagi, mereka santai-santai. Di hari yang ketiga ini mereka ini badan udah mulai agak sedikit capek lah, udah mulai agak sedikit lelah. Iya di hari ketiga ini badan udah mulai sedikit capek dan lelah, dan memang intensitas dari semaknya ini mulai rimbun-rimbunnya gitu kan. Aduh iya nih udah mulai capek, tapi kita bisa dapetin mata air tuh di hari keempat kan. Ya udahlah kita santai-santai aja dulu di sini ya, semoga nanti nextnya kita bisa nemuin mata air. Amin, kata si Anjar itu pada saat itu. Akhirnya mereka masak-masak lagi, mereka makan lagi. Mereka itu doping lagi buat nenangin pikiran lagi. Tapi kali ini bukan cuman barang haram dari kayak ganja aja cuy.
Melainkan ternyata Agus ini juga ngebawa yang namanya obat-obatan terlarang. Anjar ini sempet kayak kesel kan, loh kok lu tiba-tiba bisa bawa obat-obatan kayak begini? Wah udah nggak beres. Dan disitu pun Anjar ini nggak berani nolak, tapi lebih ke kayak agak sedikit ilfil atau kesel. Ya mungkin kalau cuma sebatas ganja itu dia masih bisa nerima lah, tapi kalau obat-obatan kayak gini dia nggak mau karena efeknya itu jauh lebih bahaya. Ya walaupun keduanya ini sama-sama bahaya dan tidak dibenarkan lah ya gitu kan. Lu bawa kayak ginian, udah ah. Lagian kita udah di tengah-tengah, jadi nggak mungkin kecium sama orang. Di situ pun akhirnya Anjar ini cuman geleng-geleng kepala dan agak menghindar dari si Agus ini. Dalam hati Anjar ini udah kayak feeling, wah udah nggak beres nih. Tahu gitu, gue ikut sama si Doni aja, tapi nggak mungkin. Perjalanan ini udah lumayan cukup jauh juga. Kalau misalkan harus balik lagi juga gimana? Wah, yang ada gue bisa berantem, saling bacok nih di sini kan? Nggak deh. Karena Anjar ini juga tahu temperamen dari Agus ini. Kalau udah kesel itu bener-bener jadi senekat-nekatnya. Ya intinya ya udahlah santai sesantai-santainya. Anjar ini berniat nanti akan nyari ngegeledah barang dari Agus, terus ngebuang barang-barang yang anehnya, dan dia pun entah itu ganja atau obat-obat ini bakal dibuang lah. Jadi benar-benar pure nyelesain pekerjaannya aja. Singkat cerita Agus ini udah selesai gitu kan make obat-obatan terlarangnya ini. Anjar ini mulai ngedeketin lagi dan bilang, gue mau istirahat duluan deh, udah jam 8 juga, besok kita harus bangun pagi. Oh ya udah. Di situ pun Anjar pun istirahat, sedangkan Agus ini cuman bengong doang lah. Anjar dalam hatinya ini dia ini nggak bisa tidur, seolah kayak matanya udah ngantuk tapi hatinya ini bilang lu jangan tidur, kalau lu tidur pasti akan ada kejadian yang di luar nalar lo. Nah dia tuh jadi kayak matanya merem tapi pendengarannya itu selalu mendengarkan apapun kejadian yang entah itu ada suara apapun pasti kedengeran gitu kan. Nah beda halnya dengan Agus yang masih duduk sambil megang dengkulnya begini aja kayak ngelamun kan. Kayak menikmati banget perjalanan pada saat itu. Nah ketika lagi ngelamun, Agus sempat ngelihat satu wanita yang dimana cewek ini tuh cantik. Dan dia tuh kayak berhalusinasi cuy. Dan dia memastikan lagi kan siluet siapa itu. Kok kayak ada manusia. Dan dia ngambil headline dan pas dicek, jir, cewek cakep. Ya namanya juga lagi terhipnotis dengan obat-obatan terlarang gitu kan, dia ngisep mata lagi. Kok bener perempuan? Logikanya udah nggak berpikir karena udah di tengah hutan mana ada cewek sih. Tapi kalau Agus tuh pada saat itu mikir mungkin warga desa sekitar atau warga pedalaman gitu kan. Nah ketika diperhatiin terus Agus ini ngelihat sosok perempuan yang cantik ini kayak melambai, seolah nyuruh untuk nyamperin ke wanita tersebut. Agus ini sempat nengok ke temennya si Anjar. Wah Anjar udah tidur kan, nggak mungkin nih kalau kemanggil ke si Anjar. Di belakang nggak ada siapapun. Agus karena yang memang udah terhipnotis dengan kecantikan wanita tersebut, akhirnya Agus ini bangun lah dan jalan perlahan. Nah ketika jalan perlahan ini Anjar mulai sadar karena dia memang nggak bener-bener tidur kan. Kupingnya itu kayak ngedengerin. Nah ketika Anjar udah sadar, dia tuh coba ngebalik dan ngeliat si Agus ini. Agus kok tiba-tiba bangun tapi dia nggak mau ngomong, mungkin mau pipis gitu kan pikiran Anjar. Diperhatiin terus sama Anjar ini. Nah Agus ini ternyata dia ini nyamperin ke salah satu pohon yang dikirain itu akan pipis, tapi kok ada sebuah tindakan yang nggak diwajarkan sama Anjar. Jadi dia tuh kayak berpose kayak lagi ciuman. Bahkan parahnya adalah Agus ini sampai buka celana atau bugil cuy. Bener-bener melakukan suatu hal tindakan yang dimana tindakannya ini kayak wah nggak beres nih, ngapain nih bocah nih, kok ngelanturnya parah gitu kan. Jadi bener-bener kayak melakukan begini sama pohon cuy. Wah Anjar ini panik, langsung bangun dan lari ke arah Agus dan langsung diteriakin kayak Gus. Dan Agus ini soalnya kayak nggak ngedengar ucapan dari Anjar ini, sampai akhirnya udah dideketin, ditepok, cek. Dan
part ini akan dilanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran, pokoknya kalian pantengin terus video ini. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.